Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkawati, Prodi Ekonomi Syariah semester 6, akan memaparkan artikel dari mata kuliah Pasar Modal Syariah yang berjudul Menegakkan Syariah Compliance dalam Pasar Modal Syariah. Nah, dunia ekonomi memiliki 3 jenis pasar, yaitu pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi, serta pasar finansial. Pasar barang dan jasa diperjualbelikan berbagai macam barang hasil produksi serta berbagai bentuk jasa. Pasar faktor produksi, suatu pihak memberikan tanah, modal, tenaga kerja, atau manajemen kepada pihak lain dengan kompensasi sewa, bunga, laba, bagi hasil, dan sejenisnya. Pada pasar finansial, masyarakat yang memiliki dana menawarkan kepada perusahaan melalui instrumen-instrumen tertentu. Pasar finansial ini terdiri dari 2 jenis, yaitu pasar uang dan pasar modal. Nah, pasar uang lebih bersifat jangka pendek, jual beli tabungan, deposito, surat utang jangka pendek. Nah, sedangkan pasar modal bersifat jangka panjang, instrumennya berbentuk saham dan bersifat jangka panjang. Instrumennya itu berbentuk saham dan juga obligasi. Nah, selanjutnya pasar modal. Karenanya merupakan sebuah konsekuensi dari hukum pasar di mana orang dapat ikut serta dalam kepemilikan sebuah perusahaan selama orang tersebut mampu untuk melakukan pembelian. Nah, demikian halnya dengan pihak penjual. Mereka dapat memperoleh dana bagi pengembangan perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian keberadaan pasar modal merupakan salah satu instrumen pasar modern yang akan mempertinggi tingkat saving masyarakat dalam sektor produksi yang aktif. Nah, dan mampu menggerakkan perekonomian menuju aktivitas pasar yang lebih dinamis lagi. Selanjutnya itu sifat dasar pasar modal. Nah, pasar modal bagaimanapun juga adalah sebuah pasar yang tidak dapat dilepaskan dari realita kelemahan yang ada pada khasnya sebuah pasar. Nah, berbagai bentuk kecurangan seperti fraud dan tadlis. Nah, di medan inilah hukum ekonomi tumbuh dan berkembang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Adanya bentuk upaya yang muaranya menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain menjadi keniscayaan. Beberapa hal yang dapat dicatat sebagai bentuk yang dapat merugikan dalam dunia pasar modal. Selanjutnya itu sebagai pelengkap dari lembaga keuangan Islam yang ada. Nah, perbankan Islam telah menjamur, disertai juga dengan adanya asuransi dan berbagai bisnis Islami. Hal itu mendorong perkembangan sektor produksi dan industri berbasis pada etika yang sejalan, dan produksi tersebut dengan bank dianggap telah selesai dengan tersedianya bank syariah. Maka Islamisasi sebuah usaha dari sebuah entitas bisnis yang berkaitan dengan penghimpunan dana lewat go public maupun proses produksi, terkait juga dengan pembinaan mentalitas pekerja dan hak-hak mereka sebagai pekerja. Nah, serta menjual produk dapat dianggap hampir mencapai kesempurnaannya. Selanjutnya yaitu memberi peluang investasi. Nah, orang Islam, uang yang mandek dalam sebuah simpanan akan buruk akibatnya bagi perkembangan ekonomi. Islam pada hakikatnya itu melarang adanya penyimpanan uang mandek semacam ini. Hal ini bukan sesuatu yang baru lagi bagi umat Islam. Nah, para ahli hukum Islam pada masa pertengahan harap dibedakan dengan masa pertengahan dalam peradaban Barat yang dikenal dengan Middle Ages. Nah, sudah menyadari hal semacam ini. Ibnu Hanifah misalnya dianggap mendahului Tolstoy, ekonomi
ekonomi Soviet beratus-ratus tahun dalam hal ide tentang simpanan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya di sini yaitu sebagai alternatif sistem ekonomi. Sebagai layaknya perbankan syariah yang telah terbukti peranannya sebagai pemain baru dalam lembaga keuangan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Maka keberadaan pasar modal syariah ini dari sisi lain akan menjadi sebuah alternatif bagi pasar modal konvensional. Nah, dalam kaitannya dengan pembicaraan tentang sistem alternatif, maka jika bank syariah telah terbukti resisten terhadap goncangan krisis, maka pasar modal pun diharapkan akan menjadi media investasi yang resisten fair. Untuk mewujudkan sebuah pasar modal yang semacam ini, tentu sangat penting untuk dilihat bagaimana perangkat aturan yang seharusnya dibuat dan diterapkan bagi pasar modal syariah ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.